Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita mau persembahkan pujian pengagungan kita hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita sore hari ini dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Engkau Raja kemuliaan yang hadir di tempat ini bersama dengan kami. Biar kuasa-Mu Tuhan yang kami nanti-nantikan dalam hidup kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau berseru kepada nama Yesus, nama penolong hidup kami. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian kami naikkan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Dan kami persembahkan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau serukan nama Yesus. Nama yang memberikan kemenangan bagi hidup kita. Haleluya. Dia hidup dan berkuasa.
kita mau bersorak, tinggikan Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya. Yes, amin, selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Dia ajaib. Amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Nya. Amin. Semuanya bersama serukan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Dia Tuhan dan memerintah. Engkaulah Raja, amin, atas dunia. Oh, yes, dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya. Engkaulah Raja. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau Raja kami, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tak akan pernah kami sesali keputusan kami untuk mengikut Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang adalah juru selamat dalam hidup kami, yang sanggup mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus
kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Amin. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari teman-teman, kita nyanyikan satu nyanyian ucapan iman. Katakan Yesus terbesar. Biar kita tahu Tuhan kita itu besar dan Dia akan menggenapi semua janji-janji Tuhan. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku, Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Katakan yes. Katakan Dia yes Tuhan. Amin. Dia ampunkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Ucapkan dengan ucapan iman. Ada kuasa nanti. Katakan Yesus terbesar. Amin. Katakan Dia cintaku. Amin, amin. Dia sembuhkan, Dia ampuni
dan beri pertolongan. Katakan dia tak berubah. Saudaraku, yakini cinta Tuhan. Kita menyanyi sambil mendeklarasikan dengan iman bahwa dia cinta kepada kita, sehingga dia mati menjadi manusia, satu pengorbanan. Mari kita ucapkan ucapan iman dengan hati yang lebih baik lagi. Katakan Yesus terbesar. Yes Tuhan. Katakan dia cintaku. Dia sembuhkan, dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan dia tak berubah. Serukan lagi. Katakan Yesus terbesar. Amin, amin. Katakan dia cintaku. Dia sembuhkan, dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan dia tak berubah. Amin, 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 amin Tuhan. Engkau cinta kepada kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Tuhan. Jesus, Jesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar cinta-Mu pada kami Tuhan. Besar kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu adalah kasih yang sempurna. Karena itu Tuhan, lakukan terus perbuatan-Mu kepada kami manusia yang butuh pertolongan-Mu. Karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Berbicaralah dan kami siap mendengar. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudaraku, kita mau percaya bahwa dalam Tuhan itu ada pertolongan yang besar, khususnya waktu kita hidup di dunia ini, di mana kita mengalami problem, pencobaan, sakit, penyakit. Saudara mesti berani mengucapkan terus, belajar mengucapkan ucapan nubuat yang sudah ditulis di Alkitab.
Ya, bukankah dalam kitab Yeremia mengatakan, aku mengasihi engkau. Nah itu kita ucapkan, ya Tuhan, engkau cinta pada kami, engkau cinta kepada kami. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa pulih dari segala masalah, ya, masalah mungkin bisnis, ekonomi, sakit, penyakit. Dan itu gambaran yang digambarkan oleh Ayub. Sungguh bagaimana dia mengalami bisnisnya hancur, di mana seluruh harta bendanya itu dirampas musuh. Bukan hanya bisnis, tapi juga hubungan keluarga, seluruh anaknya mati. Nah, kadang-kadang kita mengalami seperti itu, duka cita. Ya, sampai sekarang saya kalau ingat Nike, itu saya rasa ada ya goresan, saudaraku. Apalagi Ayub, ya, 10 anaknya mati. Dan juga waktu dia menderita sakit penyakit yang begitu rupa. Apa yang menyebabkan ya Ayub ini bisa dipulihkan Tuhan, walaupun ya dia itu banyak salah dalam ucapannya. Dia besar mulut, ya, itu dikatakan oleh Elihu, kamu ini besar mulut, ngomong terus, ya, orang Jawa bilang ngerocos gitu. Ya, tetapi ada satu hal yang ditulis di awal Ayub pasal 1, Ayub seorang yang takut akan Tuhan. Nah, itu kunci yang paling penting. Kalau kita takut akan Tuhan, walaupun kita itu banyak salah, Tuhan itu lalu melihat dan dia mau memulihkan kita. Dan pemulihan paling dasar itu disebabkan oleh karena mulut ini. Ya, selama bulan ini kita bicara tentang bahaya mulut kita. Nanti hari Minggu kita pun mendengar bagaimana mulut kita ini bisa seperti api yang bisa membakar, menghanguskan, tapi juga bisa mengobarkan semangat. Ya, jadi saudara, ucapan-ucapan kita bisa menyemangati kita sendiri. Karena itu kalau saudara tidak disemangati orang lain, kenapa Anda tidak menyemangati dirimu sendiri? Dengan apa? Dengan ucapan nubuat. Ya. Jadi dengan ucapan nubuat, spirit kita itu bisa terjaga. Karena itu dibacakan dari terjemahan edisi baru, ya. Karena edisi lama itu sudah diperbaiki dalam edisi baru. Tapi waktu saya membaca edisi baru ini masih perlu diperbaiki lagi, ya, sebab ada kata yang saya tulis dalam tanda kurung itu edisi baru, tapi masih nggak cocok dengan ya teologi yang benar. Coba dibacakan ayat ini. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku rusak, dalam dagingku pun aku akan melihat Allah. Aku akan melihat Dia memihak padaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ya, kitab Ayub adalah kitab yang tertua di Alkitab. Jadi waktu itu tidak ada pendeta, tidak ada Alkitab. Bagaimana Ayub kok bisa tahu Tuhan? Dari omongan, ya, dari Adam lalu
ke anaknya Habil mati digantikan Set, dan terus mereka bercerita sampai Henokh yang diangkat oleh Tuhan. Wah, itu berita ya, dan itu terus disampaikan secara verbal sampai kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menyampaikan pada anak-anaknya dan terus. Jadi kitab ini adalah kitab yang tertua. Kenapa dia tahu? Karena Tuhan memberikan wahyu. Ya. Jadi Tuhan itu memberikan wahyu pada Ayub. Ayub ini karena itu dia seorang nabi. Nabi Ayub. Ya, karena dia bernubuat. Nah, dia berkata, I know, aku tahu. Bagaimana orang bisa tahu? Kalau kumpul. Ya, saudara tidak mungkin tahu kalau enggak berkumpul, bersekutu. Jadi Ayub ini seorang yang suka bersekutu. Istimewa dalam pasal 1, dia itu suka mendoakan anak-anaknya. Jelas kalau dia mendoakan anak-anaknya berarti dia bersekutu dengan Allah. Ya, sehingga dia berkata, aku tahu. Tahu apa? Tahu penebus. Duh, zaman dulu, dari mana dia kok bisa tahu ada penebus? Yaitu dari kehidupan cerita Habil. Habil, dia potong, yaitu domba. Dari Adam dan Hawa, waktu telanjang, lalu Tuhan memberikan kulit domba. Dan kulit domba itu berarti harus ada domba yang dipotong. Nah, itulah penebusan. Jadi dari verbal, kata-kata yang terus disampaikan dari nenek moyang, maka Ayub lalu bisa mengucapkan ucapan nubuat. Aku tahu penebusku hidup. Ya. Dia tahu ada penebus. Dan penebus ini hidup. Dan bahkan dia berkata, dan akhirnya iya, penebusku itu akan bangkit. Wah, ini bicara tentang Yesus yang mati, menebus, lalu yang bangkit, membelaku. Ingat, kalau saudara punya Tuhan, saudara punya pembela dalam hidup. Karena itu kalau sudah ada masalah apapun, masalah problem, masalah ekonomi, yuk kita datang. Asal kita benar, baru Tuhan bela. Tuhan itu advokat, pembela. Tapi dia tidak mau membela yang salah. Dia akan membela yang benar. Bahkan dia yakin juga, bukan hanya penebus yang hidup, juga sesudah kulit tubuhku rusak, dalam dagingku pun aku akan melihat Allah. Artinya dia percaya dia akan bangkit. Ya, wow, ini satu wahyu tentunya. Dia nggak punya Alkitab, dia nggak punya pendeta. Tapi ini sesuatu yang baru. Di mana dulu Adam dan Hawa tidak ngerti. Yang lain tidak ngerti. Tapi karena dia mendengar bahwa Henokh bisa diangkat. Maka dia juga mengucapkan sekarang. Dalam dagingku pun aku akan melihat Allah. Karena itu saya beri kurung ini terjemahan yang kurang tepat. Ya, dalam katanya tanpa dagingku pun, bukan tanpa, tapi dalam dagingku pun, ya. Jadi percaya ada kebangkitan tubuh
Jadi kita nanti akan diberi oleh Tuhan tubuh yang mulia. Wow. Bahkan dia berkata, aku akan melihat dia memihak padaku. Mataku sendiri akan menyaksikan. Luar biasa. Ya, Ayub ini mendapat wahyu dari Tuhan. Nah, saudara tahu kenapa terjadi masalah dalam hidup? Sejak manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, karena keinginan dibohongi oleh iblis, kalau kamu makan, kamu nanti jadi seperti Allah. Nah, itu apa? Kesombongan. Manusia itu ingin menjadi seperti Allah, mengatur semua, pokoknya powerful. Oleh karena makan buah itulah Tuhan lalu berkata, oh kalau kamu tidak nurut, oke deh, aku angkat kaki. Aku tidak mau lagi proteksi kamu. Maka proteksi Tuhan dicabut. Ya. Apa akibat proteksi Tuhan dicabut? Pertama, permusuhan dengan iblis. Nah, itulah awal. Kenapa kita kok dimusuhi oleh iblis? Ya, karena dosa. Yang kedua, Tuhan berkata pada Hawa, Hawa, nanti kamu dengan susah payah akan mengandung dan kamu akan melahirkan dengan kesakitan. Jadi mulailah manusia mengalami sakit penyakit, susah payah. Ini karena apa? Sekali lagi karena dosa. Bahkan yang ketiga, dalam ayat 17-19 Kejadian 3, dikatakan terkutuklah bumi. Jadi bumi yang tadinya subur, sekarang enggak lagi. Berarti sumber hidup yang sebetulnya bisa full dikurangi oleh Tuhan. Kamu enggak nurut, ya kamu rasakan. Jadi semua yang kita derita di dunia ini, kenapa kita menderita? Ya karena dosa. Ya, dan kita masih memakai tubuh dosa saat sekarang ini. Walaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan, belum komplit karena penebusan Tuhan itu progresif. Ya, jadi mula-mula roh kita ditebus, lalu sedang jiwa kita ditebus. Nanti waktu kita mati, tubuh kita akan ditebus, diganti dengan tubuh yang mulia. Nah, Allah mengizinkan Ayub menderita bukan karena dia salah. Ya, karena dituliskan Ayub seorang yang takut akan Tuhan. Waktu penderitaan pertama, hartanya lenyap, anaknya mati, itu bukan kesalahan Ayub. Lalu dalam pasal 2, dia sakit, itu pun bukan kesalahan Ayub. Jelas. Tetapi mulai pasal 3, Ayub ini aneh ya, aku ini baik kok menderita. Nah ini dia komplain. Ya, jadi saya tuliskan Ayub ini menderita karena apa, karena dia itu tidak mengerti konsep Tuhan yang sekarang diterapkan dalam diri Ayub. Ya, jadi Tuhan itu ingin tahu hatinya orang itu. Karena itu Tuhan izinkan ada problem. Nah, bagaimana kalau problem datang? Ada anggota-anggota kita waktu anaknya mati,
dia ngomong, Tuhan itu jahat. Nah itu, hati seperti itu. Istriku kok mati, Tuhan itu jahat. Nah itu, jadi hati kita itu Tuhan tahu kapan, waktu ada problem. Begitu juga dengan Ayub. Ya, Tuhan uji karena Tuhan ingin tahu hatinya. Itu dapat saudara baca dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga. Orang Israel dipimpin oleh Tuhan di padang gurun untuk apa? Merendahkan hati. Dan dikatakan, dan Tuhan ingin tahu apa yang ada di hati manusia. Kalau baik-baik saja, ya baik. Tapi waktu susah itu loh. Nah waktu susah itulah kualitas kita itu kelihatan. Karena itu Tuhan, saudaraku, memberitahu apakah bisa enggak Ayub itu lebih baik menderita badani tubuhnya daripada jiwanya berbuat dosa. Nah ini juga untuk kita loh ya. Relakah kita kalau sakit itu kita tekap mulut kita. Daripada aku ngomong salah, berbuat dosa, lebih baik aku sakit. Ya, bukan berarti saudara senang sakit, bukan. Ya, nah coba kita lihat dari surat 1 Petrus ini pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, saya balikkan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Ini contoh. Allah sendiri, Allah ini yang jadi manusia, ya, lalu menderita badani, dia dipukul, dia dihajar, dia diludahi, dia dikasih mahkota duri, dia ditikam, wow. Maka Tuhan berkata, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran. Nah sekarang Tuhan minta supaya kita mempersenjatai dengan pikiran pilihan. Yaitu lebih baik menderita daripada berbuat dosa. Ya, karena barang siapa yang menderita penderitaan badani, dia berhenti berbuat dosa. Orang kalau sakit, ya, saya dulu besuk untuk jemaat kita, lalu saya juga ke bed yang lain, ternyata dia anggota gereja lain, lalu saya tanya, karena diberitahu juga oleh anggota kita waktu itu di ruangan itu Pak Bekti, itu om saya. Tapi om saya itu, waduh, terus ya berbuat dosa, suka pergi ke ya hubungan seks dengan wanita banyak, minum. Dan waktu saya ke sana, dia di rumah sakit. Berhenti enggak perbuatan dosanya? Berhenti. Karena itu barang siapa telah menderita penderitaan badani, dia berhenti berbuat dosa. Nah kita juga diminta oleh Tuhan, karena Kristus
itu juga menderita penderitaan badani, maka kita juga mempersenjatai dengan pikiran. Pikiran pilihan, lebih baik menderita badani daripada berbuat dosa. Contoh yang jelas, waktu saudara dimaki orang, nah gimana? Saudara balas maki? Kalau saudara balas maki, berdosa enggak? Dosa. Sebab Tuhan berkata, jangan balas maki. Ya seringkali kita ini aksi reaksi. Nah kata Tuhan, lebih baik kamu menderita daripada kamu berbuat dosa. Nah ini kesalahan Ayub terbesar. Dia takut menderita badani. Itu diungkapkan dalam Ayub pasal 3 ayat 25. Apa yang kutakutkan itu terjadi padaku. Karena dia takut menderita. Ya. Jadi hati-hati kalau kita menderita. Karena itu jangan saudara gampang menghakimi orang. Ya kalau orang menderita belum tentu karena dosa. Tapi seringkali sebab dosa. Saya ulangi. Kalau ada orang menderita, itu belum tentu karena dosa. Tapi memang lebih sering karena dosa. Ya, jadi kita diminta untuk mempersenjatai pikiran kita. Pikiran aku pilih lebih baik menderita badani daripada jiwaku. Saya tulis di sini sekarang jiwa. Kenapa? Karena kalau penderitaan badani, ya badan kita nanti mati. Tapi jangan sampai jiwa kita mati. Jiwa kita mati itu artinya dilempar ke neraka. Karena jiwa ini kekal. Tapi kalau badan nggak kekal. Itulah sebabnya kita berada di dunia yang sudah dikuasai oleh si jahat. Pantasan si jahat ini membuat kita menderita. Bukan karena diri kita sendiri saja. Kita berdosa ya karena godaan kita menderita. Kita menderita karena orang berdosa menghantam kita. Betul nggak? Saudara yang baik-baik seringkali ditipu oleh orang. Ya, banyak perusahaan yang dimakan oleh orang lain. Jadi sudah benar, tapi sudah menderita. Bisa. Ya, karena itu yang penting sekarang persenjatai pikiran saudara. Nah, persenjataan pikiran apa yang harus kita miliki? Kata Tuhan, kamu harus pakai ketopong karena pikiran ini di kepala. Dan kepala kita ini kalau dalam peperangan itu harus dipakai ketopong. Dan itu gambaran dari pengharapan. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Iya. Jadi waktu orang perang zaman dulu pakai baju sirah seperti gambar ini. Ada baju sirah ya. Baju sirah, iman dan kasih. Iman itu baju sirah yang di depan. Lalu biasanya kan dibuka gitu ya. Jadi baju sirah itu rangkap gitu ya. Muka belakang. Tentara Roma tidak diberi baju sirah belakang. Supaya mereka nggak boleh balik.
waktu perang itu nggak boleh lari. Kalau lari kena panah. Jadi hanya dikasih depan. Jenderal-jenderalnya dikasih depan belakang. Kenapa? Karena kalau ada rakyatnya yang marah sama jenderal, bisa ditusuk tuh jenderalnya. Karena itu dikasih juga depan belakang. Nah, kita mesti jaga hati kita ini dengan iman dan kasih. Itu tubuh kita ini, ya, jantung kita harus dijaga, hati kita. Tapi pikiran kita itu di otak. Itu mesti dijaga dengan pengharapan. Karena itu inilah gunanya pengharapan itu waktu mengalami kesulitan, kesusahan. Saudaraku, saudara punya iman, punya kasih bagus. Tapi waktu ada kesulitan, saudara nggak punya pengharapan, rontok imanmu. Rontok kasihmu. Buat apa aku mengasihi orang lain? Jadi pengharapan itu sangat penting. Waktu kita menderita. Ya, jadi Tuhan hendak mengajarkan pada Ayub dan kepada kita pengharapan keselamatan jiwa. Itu lebih penting daripada pengharapan untuk lepas dari penderitaan tubuh. Saya nangkap ya. Jadi keselamatan jiwamu itu jauh lebih penting daripada problem tubuhmu. Karena tubuh ini pasti mati nanti. Tapi jiwamu kekal. Karena itu keselamatan jiwa. Itu harus kita harapkan. Harus itu. Milik kekal. Karena itu kita harus punya pengharapan yang kuat. Waktu hidup dalam tubuh ini istimewa waktu tubuh kita menderita, waktu sakit. Ya. Nah, karena itu bagaimana supaya pengharapan kita ini bisa kuat. Dan pengharapan kita itu adalah jiwa ya. Dan jiwa itu kuat kalau spirit. Nah, roh kita kuat. Karena itu Yohanes 6 ayat 63 berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, kalau bicara soal hidup kekal, tubuh kita ini nanti harus ditanggalkan, tidak berguna. Karena itu Tuhan kata roh yang memberi hidup. Daging sama sekali nggak berguna. Nanti dalam kekekalan. Sekarang berguna untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan perkataan-perkataan Tuhan itu roh. Jadi kalau kita mau dapat hidup kekal, kita mesti makan ini. Makan artinya kita dengar, kita lakukan. Itu namanya makan firman. Karena itu pemeliharaan atas roh dan jiwa kita yang kekal ini, itu jauh lebih penting daripada pemeliharaan terhadap tubuh. Coba sekarang saudara lihat di mana-mana di Pampang, skincare, lalu di WhatsApp, di mana-mana bagaimana makanan sehat. Untuk apa? Tubuh. Semua untuk tubuh. Dunia ini pikirannya untuk tubuh. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita mesti, tidak, ada lagi. Setelah mati, roh dan jiwa kita ini pergi, ninggalkan tubuh. Tubuh kita jadi busuk, jadi bau, dibuang. Jadi tidak berguna. Karena itu Tuhan berkata, daging gak berguna kalau mati.
Karena itu kita mesti kuatkan roh dan jiwa kita dengan makan firman dan berdoa juga dalam Roh Kudus. Ya. Kenapa, Sku? Kenapa firman Tuhan itu penting? Ini Roma 15 ayat 4 yang berbunyi, Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. ya, kitab suci ini memberikan pengharapan. Kenapa, Sku? Dikatakan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi kalau sudah baca kitab suci, Daud, cerita Daud, dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh, dia macam-macam problem. Akhirnya menang. Itu kan penghiburan. Dan kita melihat bagaimana Daud tekun. Jadi melalui kitab suci, kita itu memperoleh ketekunan. Ketekunan ini adalah iman yang terus tidak goyah. Itu namanya tekun. Banyak orang punya iman, lalu jadi murtad. Ada nggak pendeta Kristen yang murtad? Banyak. Benar nggak? Kenapa? Yang nggak tekun dan tidak mendapat penghiburan. Ya mungkin ada masalah. Dulunya baik-baik, lalu nggak ada penghiburan dari kitab suci. Kitab suci oleh karena ketekunan penghiburan itu memberikan pengharapan. Pengharapan itu nanti, begitu loh. Karena itu saya beri gambar di situ, ada Alkitab jangkar, tapi jangkarnya kecil. Nah kalau jangkar kecil untuk apa sih? Untuk kapal kecil. Betul enggak? Kalau sudah mau berhasil, perahu kehidupanmu masih besar. Saya pergi ke Australia baru melihat jangkar yang betul. Itu sampai 2 meter kira-kira dari besi. Bayangkan itu berapa kilo, ratusan kilo. Sebab waktu dilempar dia mesti cepat turun untuk menggait batu. Nah, bagaimana supaya pengharapan kita itu bisa membesar, makin kuat? Itu oleh kekuatan Roh Kudus. Ya, ayat ini memberitahu, semoga Allah sumber pengharapan itu memenuhi kamu dengan apa? Sukacita, damai dalam imanmu. Jadi yang atas itu iman. Sekarang ditambahi dengan sukacita dan damai oleh Roh Kudus. Oleh kekuatan Roh Kudus sehingga kamu berlimpah-limpah. Nah, jangkarmu makin besar untuk kapal yang besar. Coba bayangkan, kapalnya besar, jangkarnya kecil. Mana kuat? Tidak kuat. Nah kita tahu, hari-hari depan kita ini makin lama makin sukar, betul nggak? Semua pedagang mengeluh. Yang punya pabrik-pabrik mengeluh. Ekonomi susah, ya memang susah. Nah kalau kita makin susah, kalau pengharapan kita tidak makin kuat, ya jebol. Karena itu kita perlu kekuatan Roh Kudus. Ya, bukan hanya firman. Karena itu kita berdoa, doa puasa ini. Supaya Roh Kudus itu makin kuat. Kalau saya nggak berdoa, nggak kuat melayani. Ya, nah harapan, hope, is an anchor for the soul.
harapan itu jangkar bagi jiwa. Kenapa? Karena jiwa kita ini sering goncang. Jiwa itu pikiran kita goncang, perasaan kita goncang, kehendak kita goncang. Nah, harapan itu jangkar bagi jiwa. Karena itu saya tuliskan harapan itu kekuatan bagi jiwa. Jadi kenapa kalau ada problem orang itu lalu labil? Ya karena tidak punya pengharapan. Ya. Nah, karena itu Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 berbunyi, Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. ya, kalau jangkar dilemparkan, sekarang dilemparkan kena humus. Humus itu cukup bekas sampah-sampah gitu ya, dilemparkan. Gimana? Ya, nggak kuat. Mesti kena pada batu yang besar, batu karang yang besar. Supaya, gigit. Nah, pengharapan itu sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita yang bisa goncang, dilabuhkan sampai di belakang tabir, di belakang tirai, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Yesus masuk surga melalui tabir. Kalau di tabernakel itu ada suku yang namanya tirai. Ya, dan tirai itu gambaran daripada tubuh kita yang mesti dipecahkan, yaitu waktu kita mati. Jadi Yesus waktu mati, dia masuk ke sorga. Ya. Jadi dengan harapan yang terbit oleh karena firman dan kuasa Roh Kudus, jiwa kita ini bisa makin kuat. Kenapa, Sku? Karena dilabuhkan sampai ke belakang tirai. Ya. Apa itu? Sampai Yesus dimuliakan. Ya. Jadi kita ini kan pengikut Yesus. Yesus mendahului. Nah, kita ikut, dia perintis. Ya, forerunner kalau di dalam ya perjalanan dibawa oleh polisi di depan dan kita di belakang. Nah, kalau masuk surga, siapa yang merintis lebih dulu? Tuhan, Yesus. Dia merintis. Ya, dia bangkit dulunya, saudaranya Tuhan Yesus, Yakobus dan Yudas yang menulis surat paling akhir itu, ada surat Yudas, surat Yakobus, itu saudaranya Tuhan Yesus. Mereka waktu Yesus belum mati, mereka tidak percaya Yesus itu Allah. Oh, mana Allah, makan ya sama-sama kita ya. Mungkin waktu kecil ya gelut gitu, mainan. Oh, itu kan kokoku. Maksud dia Allah. Dia kan juga lahir dari ibu. Ibu Maria berkata, lain. Yesus itu, mami itu enggak hubungan sama papi. Mosok. Enggak percaya. Jadi mereka enggak percaya. Itu dapat saya baca dalam Yohanes pasal 7. Saudaranya pun enggak percaya. Kapan percaya? Waktu Yesus bangkit. Lalu Yesus tunjuk, ini loh tanganku, ada bekas lubang. Baru mereka percaya. Makanya
begitu melihat kokonya Yesus itu bangkit, Yakobus langsung, oke, aku hamba. Aku sekarang mesti nurut. Dulunya nggak mau nurut. Diomongi sama Yesus, wah, ya maklum ya anak ya. Nggak mau percaya. Mau dipukul kok nggak boleh balas. Contohnya begitu. Mungkin begitu ya waktu dulu Yesus dipukuli sama nggak membalas gitu. Jangan. Ya lalu kalau Yudas sama Yakobus berkelahi, jangan dipisah oleh Tuhan. Jadi kita melihat kita ini harus jadi pengikut dari perintis, tapi punya tugas. Kalau Yesus itu kudus, dia merintis dengan hidup yang kudus, maka kita wajib apa? Ya ikut hidup yang kudus. Jadi orang yang punya pengharapan itu mesti menguduskan diri. Ingat ya, menguduskan, bukan dikuduskan, tapi menguduskan. Nah, salah satu seperti hari ini kita buat 3 hari, ini kita menguduskan jiwa kita. Karena puasa itu salah satu cara. Kudus itu berarti dipisah. Nah, sudah datang ke sini untuk apa? Dipisah toh dari kesibukan. Sudah datang ke sini untuk apa? Untuk berdoa, untuk supaya firman dan Roh Kudus menguasai hidupmu, supaya saudara dikuduskan. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Sekarang kita ini sudah punya posisi ya, sebagai anak Allah. Jadi posisi kita spirit. Tapi kalau saudara ngomong sama orang dunia, saya ini anak Allah. Modelmu kok anak Allah. Ya. Modelmu kan bapakmu. Ya tak? Mana kita anak Allah? Model aja belum. Saudaraku, anak Allah itu mesti bersinar, apalah, ya atau banyak. Jadi kita belum komplit, tapi batin kita sudah. Karena kita percaya. Orang siapa percaya, dia sudah jadi anak Allah, spiritnya. Tapi keadaan fakta, de facto-nya belum. De jure sudah, de facto itu belum. Tetapi kata Tuhan, apabila Kristus nanti datang menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Jadi nanti waktu Yesus datang, kita ini diubah. Tubuh kita yang fana ini nanti berubah. Karena itu hanya orang-orang pada zaman akhir, Paulus berkata, aku menyatakan satu rahasia. Tidak semua kamu akan mati. Karena ada syarat. Semua manusia akan mati. Betul enggak? Tapi kata Tuhan, tidak. Untuk khusus orang akhir zaman. Waktu Yesus datang di udara, Dia datang menyatakan diri, kita yang masih hidup. Ini yang saya doa terus. Tuhan, saya kepingin nanti saya enggak mati. Saya ngalami, saya lihat tubuhku berubah.
Kata Tuhan, in the twinkling of the eyes. Kedipan mata. Jadi nanti saudara itu, loh kok berubah ya aku? Tembok tembus, betul nggak? Seperti Yesus. Tembok tembus. Saudara nanti juga bisa masih makan. Bisa. Karena Yesus waktu bangkit, dia makan ikan. Lalu dia ke jamban, tidak perlu. Aneh ya. Itulah tubuh nanti, tubuh kebangkitan. Siapa menaruh pengharapan itu, pengharapan tubuh ini nanti akan diubah seperti Yesus, dia menyucikan diri. Perhatikan kata aktif ini. Menyucikan, bukan disucikan, tapi menyucikan. Ini kewajiban. Nah, inilah gunanya kita menyucikan jiwa kita di mana dalam doa puasa. Kenapa? Karena orang itu pada dasarnya sombong. Kenapa? Ya itu tadi. Hawa waktu dia ingin makan itu kenapa? Karena ingin seperti Allah. Sombong. Jadi manusia itu pada dasarnya durhaka, kata Tuhan. Baca surat Efesus pasal 2. Pada dasarnya kita adalah orang-orang durhaka, sombong. Karena itu saudaraku, saudara harus melawan ini loh, kesombonganmu. Saya ini kan sudah pendeta. Saya kok digitukan. Loh, saya ini kan sudah lama ikut Tuhan. Saya ini kan sudah berjuang. Ya, itu kan dulu. Kata John Maxwell, apa yang kamu lakukan dulu berhenti tadi malam. Kamu mesti ingat itu. Semua atribut kita itu tadi malam sudah berhenti. Hari ini yang penting bagaimana sikap kita. Apakah kita suci? Karena itu keinginan Tuhan, jiwa kita itu semakin suci. Kapan semakin suci? Kalau harapannya semakin meningkat. Karena itu gadek. Siapa yang mempunyai pengharapan itu akan menyucikan. Perhatikan, makin saudara itu makin yakin Tuhan ini akan segera datang, saudara siap-siap, makin saudara itu menyucikan diri. Enggak lah, saya enggak mau ini, saya enggak mau lagi ngomong yang enggak betul, saya enggak mau gunakan waktu untuk yang sia-sia. Itu. Saudara makin ya. Tapi saya melihat sekarang orang Kristen makin merosot. Ini fakta ya. Di Korea, kekristenan itu makin merosot. Anak-anak muda lebih banyak duniawi sekarang. Yang tua-tua masih bertahan. Tapi yang muda-muda, generasi Z, itu sudah lain. Semakin rusak. Lihat aja dunia. Karena itu kata Tuhan, yang suci semakin suci. Kita mesti semakin suci. Kalau jiwa kita ini makin suci, makin baik. Kalau makin baik, apa hasilnya? Ini. 3 Yohanes ayat 2 berbunyi. 3 Yohanes 1 ayat 2, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, saya bacakan dalam bahasa Inggris lebih jelas kok. Beloved, I wish above all things, aku harapkan di atas
segala-galanya. Jadi harapan dari seorang hamba Tuhan, kita semua ini harus prosper. Prosper itu baik-baik. Dari bahasa aslinya yuwodo, sukses dan pencapaian. Itu hati daripada semua hamba Tuhan yang baik. Supaya kamu semua itu bisa sukses dan be in health. Kamu sehat, tubuhmu juga sehat. Jadi, apa yang kamu lakukan itu baik-baik dan tubuhmu sehat, even as thy soul prosper. Seperti jiwamu baik-baik. Jadi kuncinya, awalnya itu jiwa yang baik. Kalau jiwamu baik, kamu akan sehat. Secara fisik. Ya. Dan juga rohani. Akibat fisik baik, maka kamu prosper. Karena itu sudah lihat banyak orang yang hebat-hebat di dunia ini sekarang runtuh, banyak yang runtuh. Saya mendengar pabrik-pabrik di Jerman kalau saudara dengar kata mobil Porsche, waduh itu kan mobil mewah. Sekarang ini lagi gulung tikar. Pabrik-pabrik VW gulung tikar. Semua mulai kelihatan nih keruntuhan. Karena jiwa manusia bukan makin baik, makin rusak. Tapi mari kita seperti Ayub. Oleh karena Allah melihat Ayub ini punya ucapan iman. Apa? Tuhan, aku tahu Engkau penebus hidup yang menghidupkan aku. Aku mau bertahan. Karena itu dia bertahan sampai dia berubah, mengakui kesalahannya, banyak ngomong. Lalu Tuhan pulihkan. Mari kita juga, Tuhan, aku mau ucapkan ucapan iman dengan pujian sekarang. Apa? Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Yesus itu cinta pada saudara. Nah, ini mesti sering kita ucapkan nubuat. Itu yang membuat harapanmu jadi kuat. Katakan, Yesus terbesar. Katakan dia cintaku. Dia sembuhkan, dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan dia tak berubah. Yes. Katakan Yesus terbesar. Serukan dengan iman. Katakan dia cintaku. Amin. Dia sembuhkan, dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan dia tak berubah. Saya rindu supaya sudah menyanyi dengan iman. Saya yakin ucapan-ucapan saudara, kalau engkau kumandangkan, kata Tuhan, life and death in the power of your tongue. Hidup dan mati dalam kuasa lidahmu.
Siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Mari kita mengucapkan, Tuhan, Engkau akan sembuhkan saya. Kalau engkau sakit, mungkin bisnismu ada gangguan, engkau katakan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti pulihkan. Aku punya harapan pada Tuhan. Dia akan buka pintu sorga untuk mencurahkan berkat-berkat. Dan kalau aku salah, dia pasti ampuni. Kalau aku mengaku, pasti diampuni. Katakan, Yesus terbesar. Serukan dengan iman. Katakan, Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan, Dia tak berubah. Nyanyikan dengan lebih baik lagi. Katakan, Yesus terbesar. Yes Tuhan. Katakan, Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan, Dia tak berubah. Katakan, Dia terbesar. Saudara bisa ambil tempat, mau berlutut atau duduk. Mari kita mau sembah Dia. Kita mau sembah Allah yang Maha Kuasa. Yes Tuhan, Engkau Yehova Rafa, Engkau Yehova Jireh. Amin, amin. Katakan, yes, Engkau tidak berubah janjimu Tuhan. Katakan, ya haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Dia sembuhkan, Dia ampuni Amin, amin. Gloria lama, 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 lama. Katakan, Dia tak berubah. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan dengan doa puasa kami. Engkau sudah memberikan kami bekal untuk masuk dalam doa puasa dan berkati anak-anak-Mu yang bersimpu di bawah kaki-Mu. Curahkan Tuhan berkat-Mu, berkat kekuatan baru, supaya Tuhan Kau limpahi kami dengan pengharapan yang makin kuat Tuhan. Karena tanda-tanda membuktikan kedatangan-Mu yang sudah makin di depan mata kami. Kami rindu diubahkan Tuhan. Kami rindu rapture Tuhan. Karena itu Tuhan berkati semua anak-anak-Mu. Dan saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Kasih sayang pada putranya Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sampai Maranatha. Dia datang kembali. Haleluya.
Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.